Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Soli dan Toliha? Semoga Soli dan Toliha dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan tentang kombinasi gerak jalan, lari, lompat, dan lempar. Seperti biasa, sebelum memulai proses belajar mengajar, sebaiknya kita melakukan berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oh ya, Soliha, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, mengetahui pengertian olahraga atletik. Yang kedua, mengetahui gerak yang terdapat pada olahraga atletik. Yang ketiga, mengetahui kombinasi gerak, jalan, lari, dan lompat. Yang keempat, mempraktikkan kombinasi gerak jalan, lari, dan lompat. Apakah Soli dan Toliha pernah mengikuti perlombaan jalan cepat, lari, lempar, dan lompat? Tahukah Soli dan Toliha bahwa perlombaan jalan cepat, lari, lempar, dan lompat merupakan cabang olahraga atletik? Atletik adalah gabungan dari beberapa jenis olahraga yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi lari, lempar, lompat, dan jalan. Atletik merupakan cabang olahraga yang diperlombakan pada Olimpiade pertama pada tahun 776 sebelum Masehi. Induk organisasi untuk olahraga atletik Indonesia adalah PASI, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Berikut ini adalah beberapa kombinasi dari gerak atletik. Jadi Soli dan Toliha akan mengkombinasikan gerak jalan dan lari dalam sebuah gerakan. Di sini akan terlihat seorang anak-anak sedang melakukan gerak jalan. Nah, kemudian jalan ke depan, kemudian lari berkelok-kelok atau lari zigzag. Nah, itu untuk kombinasi gerak jalan dan lari. Berikut kombinasi lari dan lompat. Di sini Soliha. Nah, lari dan lompat digabungkan menjadi sebuah gerakan. Nah, ayo perhatikan gerakan berikut. Awalnya melakukan lari, kemudian melompati rintangan. Nah, seperti itu Soliha. Dan untuk rintangannya Soliha bisa menggunakan kardus atau benda lain dan yang pasti tidak berbahaya. Yang ketiga, kombinasi jalan, lari, dan lompat. Kombinasi ini dimulai dengan gerakan jalan, kemudian disambung dengan berlari, dan kemudian melompati rintangan. Nah, seperti gambar berikut ini. Untuk rintangannya, Soliha bisa menggunakan kardus atau benda yang pasti tidak berbahaya. Baik, kita mulai gerakan berikut. Nah, awalnya jalan, kemudian lari, dan lompat. Nah, seperti itu Soliha. Nah, untuk kombinasi jalan, lari, dan lompat, kita lanjuti dengan kombinasi melompat dan mendarat. Di sini Soli dan Soliha bisa melihat ada seorang anak yang berdiri di sebuah garis yang akan melakukan melompat jauh. Untuk halamannya, Soliha bisa menggunakan halaman rumah yang ada rumputnya atau yang ada pasirnya, agar ketika Soli dan Soliha mendarat tidak berada di posisi yang berbahaya. Dan yang pasti Soliha jangan melakukan gerakan ini di tempat yang keras seperti di lantai. Untuk gerakannya lebih kurang seperti ini: melompat dan mendarat. Yang selanjutnya, yang kelima, mempraktikkan kombinasi jalan, lari, dan lompat pada lompat jauh. Di sini Soli dan Soliha bermula dari berjalan, kemudian berlari, kemudian melompat yang jauh.
Nah, untuk gerakan ini, Soli dan Tulia tidak harus melakukannya di tempat yang berpasir. Di halaman rumah juga bisa. Yang pasti permukaan tanahnya tidak berbahaya. Untuk permukaan tanahnya, usahakan yang ada rumputnya ya Soli Solihah. Jika Soli Solihah jatuh, tidak menimbulkan dampak yang berbahaya. Itu untuk kombinasi jalan, lari, dan lompat pada lompat jauh. Sekian pembelajaran hari ini. Ustadz cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.